Saudara, firman Tuhan ini, saudara, bagi saudara, dan juga biarlah saudara sampaikan lagi kepada anak-anak Tuhan dalam KKS saudara. Alangkah indahnya kalau semua anak-anak Tuhan menyambut panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Ini adalah hal yang indah, saudaraku, dan hal yang sangat keberkatan, mensukacitakan hati dan membawa kita kepada persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita membuka Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya bersama-sama. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Mari bersama-sama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas tempat ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepi dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara, Yesaya melihat Tuhan. Luar biasa rupanya kalau kita melihat Tuhan. Saya percaya kalau kita melihat Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tuhan, Yesaya melihat Tuhan Yesus di dalam segala kebesaran, kemuliaan dan kuasanya yang luar biasa. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ujung jubahnya dikatakan di sini memenuhi bait suci. Rupanya Yesaya melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi. Biarlah kita melihat Tuhan sebagaimana Dia adanya. Biarlah kita melihat Tuhan Yesus sebagaimana Dia adanya sekarang. Kiranya Roh Kudus membukakan mata rohani kita, supaya kita lihat betapa besarnya kuasa Tuhan Yesus itu, betapa hebatnya Tuhan Yesus kita itu, dan betapa besar kuasanya bagi kita yang percaya. Kiranya Roh Kudus menerangkan mata rohani kita untuk ini, saudara. Kebanyakan orang Kristen sudah melihat, sudah mengerti mengenai kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Dia melihat Yesus sebagai seorang bayi, mungil, cantik tentunya, manis. Puji Tuhan, itu benar. Kita juga perlu melihatnya. Kemudian Tuhan bertambah-tambah besar, dan Dia mulai melayani. Dan kebanyakan orang Kristen mengerti, Yesus menyembuhkan. Yesus membuat mata yang buta melihat, telinga yang tuli mendengar, yang terikat dibebaskan, yang timpang berjalan, yang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Lazarus yang telah 3 hari mati dibangkit oleh Tuhan Yesus, dia mengerti, dia melihat Yesus hanya sampai pada tahap tersebut, saudaraku. Itulah Yesus pada waktu Dia dalam keadaan tubuh manusia. Bukanlah Yesus dengan segala kemuliaan dan kuasanya. Bukanlah Tuhan dalam tubuh kemuliaannya. Lalu boleh jadi orang itu punya iman, Tuhan tidak berubah. Dia bisa menyembuhkan saya, bisa membebaskan saya daripada ikatan. Bagus, saudaraku. Itu semua tidak salah. Memang kita juga harus melihat Yesus seperti itu. Tapi itu saja tidak cukup. Beberapa orang maju lebih jauh lagi, dia melihat Yesus mengangkat semua dosanya menjadi substitusi kita. Mati di kayu salib, darahnya dicurahkan
Kemudian dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit daripada kematian. Yesus hidup. Dia percaya Yesus hidup. Haleluya. Dan lebih maju lagi. Berarti Yesus nyata. Karena dia hidup. Dia mendengarkan dan menjawab doa kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Saudaraku, namun wahyu seperti ini, saudaraku, tidak cukup. Tidak cukup untuk membangun iman yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan yang besar buat Tuhan. Tidak cukup, saudaraku, buat iman yang kita butuhkan untuk menghancurkan pekerjaan setan dan membangun kerajaan sorga. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Kalau begitu, sebagaimanakah kita melihat Yesus? Sebentar kita akan lihat dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya tadi, saudara. Tetapi sebelumnya saya perlu mengatakan kepada saudara, ada juga orang Kristen yang sama sekali, saudaraku, tidak melihat Yesus lagi. Yang demikian ini harap bertobat. Apakah yang dia lihat? Dia sudah dipenuhi dengan persoalan-persoalan hidupnya. Boleh jadi persoalan penyakit, keberatan yang lain. Boleh jadi persoalan keuangan. Boleh jadi persoalan rumah tangga. Boleh jadi persoalan perkelahian. Penyakit-penyakit yang ganas, kanker, tumor telah mengikat mereka. Sehingga mereka tidak memandang lagi kepada Yesus. Sebenarnya pada saat itulah dia paling perlu untuk berserah kepada Tuhan Yesus. Dan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Sebagaimana dia ada pada saat sekarang ini, pada akhir zaman ini. Bagaimanakah Yesus itu? Dan apakah yang bisa dia perbuat? Kita perlu melihat itu, saudaraku, supaya iman kita betul-betul, saudaraku, bersandar kepadanya. Saudara, Nabi Yesaya melihat Tuhan dikatakan tinggi di atas takhta, duduk di atas tahta yang tinggi dikatakan, dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Hanya ujung jubahnya memenuhi bait suci. Boleh jadi pun Yesaya tidak dapat menerangkan dengan kata-kata manusia ini betapa besarnya Yesus yang dia lihat itu, saudara. Tetapi itu membuat Nabi Yesaya berubah sehingga Nabi Yesaya berkata, celakalah aku, karena aku seorang yang berdosa dan tinggal di antara orang yang berdosa. Apakah lagi yang dilihat oleh Nabi Yesaya? Serafim yang mempunyai 6 sayap. Dengan 2 sayap dia menutupi wajahnya, 2 sayap dia menutupi kakinya, dengan 2 sayap dia terbang. Nah, mereka bernyanyi, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan semesta alam. Suci, suci. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi saya melihat seluruh bumi yang kita katakan besar ini, saudaraku, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bisakah Tuhan memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaannya, saudaraku? Bisa. Dia sangat besar. Bisakah Tuhan memenuhi seluruh bumi dengan kuasanya, saudaraku? Bisa. Bisakah Tuhan memenuhi seluruh bumi dengan firman-Nya? Bisa. Seperti nyanyian saudara tadi, sehingga segala suku, bangsa dan bahasa mendengarkan Injil Tuhan itu bisa saja dilakukan. Karena bumi ini kecil di hadapan Tuhan, saudaraku. Dia begitu besar, saudara. Ini yang perlu kita lihat. Tuhan kita itu, saudaraku, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada Allah seperti dia. Dikatakan di sini seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas pintu, ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, binasa aku. Kemuliaan Tuhan membuat Yesaya menyadari dirinya orang yang tidak layak, orang berdosa. Sucian Tuhan memenuhi tempat itu.
Tidaklah sulit bagi Tuhan untuk memenuhi dunia yang kita katakan sekarang penuh dengan dosa. Untuk dipenuhi Tuhan dengan kesucian dan kemuliaannya. Yang memang nanti pada satu saat akan laksanakan Tuhan. Amin saudara. Begitu besarnya Tuhan kita itu supaya kita melihat Dia.